untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh berdiri menyampaikan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, tadinya sebelum saya dikasih tema hari Jumat malam jam 11 ya kalau nggak salah, saya sudah mempersiapkan Filipi pasal 3. Wah, dengan menggebu-gebu mempersiapkan itu, ternyata ada tema ya, saya lupa. Ya, ada tema dikasih Roma 12 ya, ayat 1 sampai 12. Dan saya renungkan ternyata ini memang penting Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Buktinya bahwa hari ini firman-Nya terus berbicara kepada setiap kita. Amin. Tema yang diberikan kepada saya itu memelihara kesatuan dalam jemaat di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12. Mari kita sama-sama bergantian membaca Roma 14 ayat 1 sampai 12. Laki-laki yang ganjil, perempuan yang genap. Kita mulai ayatnya yang ke-1, kaum laki-laki. 1, 2, 3 ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita akan lebih Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Sama-sama, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Puji Tuhan, ini pembacaan kita ya dari tema memelihara kesatuan dalam jemaat. Surat ini ditujukan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat Roma ini terdiri dari Kristen non-Yahudi dan Kristen Yahudi. Ketika mereka menjadi Kristen, mereka masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda terkait hal-hal seperti makanan yang diperbolehkan untuk dimakan oleh orang Kristen maupun tentang hari-hari khusus yang dikhususkan bagi Tuhan. Tidak saja itu, ada pula sekelompok orang Kristen yang dinilai memiliki pemahaman iman yang bertumbuh dan dewasa, serta kelompok lain yang masih lemah dalam hal imannya. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang membuat jemaat di Roma tidak bersatu. Ya, tema kita siang hari ini memelihara kesatuan dalam jemaat. Jadi perbedaan pandangan ini yang membuat jemaat di Roma tidak bersatu. Perbedaan cara pandang yang didasarkan pada kedalaman dan kedewasaan anggota jemaat yang berbeda ini kemudian disikapi dengan cara yang salah, di mana mereka yang kuat atau dewasa dalam pemahaman iman dengan segera dan terburu-buru menghakimi pemahaman orang lain.
serta sikap dan praktik hidup sesama dari seiman dan sejemaat, yang memiliki pemahaman bahwa masih ada makanan jasmani yang tidak boleh dimakan seorang Kristen, maupun adanya hari tertentu yang dengan khusus diberikan bagi Allah dalam bentuk peribadatan mereka. Sikap yang buru-buru menghakimi ini didasarkan pada kecenderungan diri yang merasa paling rohani di antara jemaat yang ada, serta merasa punya power, kapasitas, jabatan, dudukan, dan hak untuk menghakimi sesama jemaat lainnya yang tidak hidup dalam pemahaman yang sama. Tentu semua ini berakar dari natur manusia yang berdosa. Ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi percaya Yesus, kodrat dosa atau natur dosa yang ada di dalam kita ini belum selesai. Sama-sama katakan amin. Ada yang sampai hari ini sudah sempurna? Oh iya, masih saya jawab ya. Dalam pikiran saja meleset, sudah mikir yang salah, itu dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa putih, tidak ada dosa hitam. Ya, dunia mengajarkan tidak apa-apa bohong sedikit, tidak apa-apa, tapi itu tetap dosa. Amin. Matius 5 ayat 37, jika iya hendaklah katakan iya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Coba lihat kiri kanan, sudah iya enggak katakan iya pada saat iya? Coba lihat. Atau masih kompromi dengan hal-hal, kalau dia tidak kita bilang begini, nanti dia tidak makan, dia tidak dapat ikan atau bakso. Kita tambah-tambah ini, kurang-kurangi dia dapat ini kan. Itu nggak boleh kompromi, amin. Jika ya katakan ya, jika tidak hendak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu kebenaran Bapak Ibu. Itu kodrat dosa yang ada di dalam diri kita ini harus kita pangkas, dan kita sedemikian rupa merendahkan hati kita, mau pikul salib mengenakan kodrat ilahi. Amin. 2 Petrus pasal 1 mengenai kodrat ilahi. Kita sudah diberikan kodrat ilahi itu. Apa itu? Karakter Allah di dalam kita. Amin. Allah sudah memberikan karakternya itu di dalam kita. Tapi mau enggak kita berjalan dengan Yesus? Mau enggak kita belajar dengan pikiran dan perasaan Kristus itu di dalam hidup kita? Filipi 2 ayat 5 ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama juga menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Mau enggak kita mengenakan itu? Ya. Amin. Itulah penyangkalan diri yang terbaik itu, ya. Mati terhadap dosa. Wah, itu Bapak Pendeta itu susah. Malam mati, pagi hidup. Mati, siang hidup Bapak Pendeta. Gitu. Ya, kita udah berdoa Pak ya, tiba-tiba siang diperhadapkan tantangan, udah mulai tanduk mulai keluar gitu ya. Bapak Pendeta, itu perkara yang sulit itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Makanya di 2 Petrus pasal 1 itu, mulai teman-teman bisa baca 3-5, kita diberikan kodrat ilahi, tapi dibilang justru dengan itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Ada kebajikan, ada kemurahan, ada 7 hal. Terakhir itu kasih kepada semua orang. Ya, yang keenam kasih kepada sesama, kasih kepada sesama, dan ketujuh itu kasih kepada semua orang. Jadi kita diberikan kepada iman kita setelah kita di dalam Kristus. Dikatakan justru kepada imanmu itu kamu harus menambahkan hal demikian. Ada 7 hal di sana Bapak Ibu ya. Mau kita buka? Amin. Ibu Ros. 2 Petrus pasal 1. Ya. 2 Petrus pasal 1. Oke ya. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang mulai ayat 3 ya, itu panggilan dan pilihan Allah. Oke,
Oke, mulai di ayat 5 ya. Sebelumnya itu nanti Bapak Ibu baca ayat 5, kita mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu satu, kebajikan, kedua kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri itu yang ketiga, kepada penguasaan diri ketekunan itu keempat, dan kepada ketekunan itu kepada ketekunan kesalehan itu yang kelima, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara itu yang keenam, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu 7 hal Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak ditambahkan itu ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Nah, ayat 11, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kodrat dosa itu tidak selesai waktu kita menjadi murid Kristus. Justru dengan ketika kita menjadi murid Kristus, kita harus menyangkal diri kita baru pikul salib setiap hari. Amin. Menyangkal diri itu tidak lagi terhadap dosa, tidak kompromi kepada dosa. Amin. Ya. Jadi tentu semua ini berakar dari natur atau kodrat manusia yang berdosa. Ya, sikap-sikap yang tadi kita dengar yang terjadi di jemaat di Roma. Ya. Sekalipun telah mengalami kasih karunia Allah di dalam hidup mereka, manusia tidak luput dari kecenderungan dosa yang dapat menguasai pikirannya. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dalam jemaat di Roma. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan ya, dan menegur mereka yang kuat atau dewasa dalam hal rohani, yang menghakimi sesama menurut cara pandang dan standar penilaian pribadi atas hal-hal sepele seperti hal makanan yang boleh dan tidak menurut aturan-aturan dalam Taurat, maupun tentang hari-hari khusus agar terhindar dari sikap yang salah, yaitu terburu-buru menghina dan menghakimi sesama jemaat Kristus yang berbeda dalam pemahaman serta kedewasaan iman di tengah jemaat. Ya. Hal mengenai makanan dan hari bukanlah suatu hal yang utama atau prinsip dalam kekristenan. Amin. Bukan berarti makan dan hari-hari tertentu tidak perlu, tetapi itu bukanlah yang utama. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kekristenan kita menilai dari hal-hal yang tidak prinsip atau hal-hal yang utama. Mungkin ada orang yang mempermasalahkan kita tidak boleh makan ini dan itu, mengapa kebaktian harus hari Minggu bukan Sabtu dan sebagainya. Tetapi yang menjadi hal utama dalam kekristenan adalah keselamatan. Amin. Hal yang utama dalam kekristenan itu keselamatan. Yang penting iman kita pada Yesus, di mana keselamatan yang paling utama. Hal-hal seperti makanan maupun hari dan sebagainya tidak perlu diperdebatkan. Amin. Ada hal-hal yang bukan menjadi prinsip utama dalam kekristenan, tidak perlu diperdebatkan. Ya. Nah, ayat yang ke-6 bisa ditampilkan ayat yang ke-6. Nah, bisa nggak ditampilkan dalam versi FAHY? Ya. Versi FAYH, firman Allah yang hidup. Bisa. Dari 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-6. Pasti bisa di Google langsung ditampilkan. FA, firman Allah yang hidup. FAYH. Bukan. Dimulai jikalau saudara-saudara. Itu versinya FAYH. Terjemahan lain. Ya, di dalam versi firman Allah yang hidup ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 14 itu berkata demikian. Jikalau saudara memilih hari-hari yang khusus untuk berbakti kepada Tuhan, saudara berusaha menghormati Dia atau Tuhan, ya, menghormati Tuhan. Saudara melakukan sesuatu yang baik. Demikian jugalah halnya dengan orang yang makan daging yang telah disajikan kepada berhala.
Ia merasa bersyukur kepada Tuhan atas makanan itu. Ia melakukan sesuatu yang benar. Sedangkan orang yang tidak mau menyentuhnya, ia pun tidak sekali menyenangkan, ia pun ingin sekali menyenangkan Tuhan, dan ia juga bersyukur. Nah, Rasul Paulus menyatakan kita bisa saja memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, karena di dalam hati kita percaya bumi dan segala isinya milik Tuhan. Satu kebenaran yang ada di dalam hidup kita, bahwa bumi dan segala isinya itu milik Tuhan. Ya. Tetapi Rasul Paulus tetap membatasi etika kita, meskipun ia juga sadar orang lain tidak berhak membatasi kebebasan kita. Kita tolong 1 Korintus 10 ayat 29. 1 Korintus 10 ayat 29. Ya. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Nah, di sini Rasul Paulus melakukan hal itu agar saudara seiman yang keberatan, maka kita harus bisa menjaga perasaannya atau keberatan hati nuraninya dimaksudkan di sini. Kita bisa jaga keberatan hati nurani orang lain. Jadi jangan sampai kita makan tetapi menjadi syak atau batu sandungan. Amin. Dan lebih lagi agar orang yang belum percaya dapat diselamatkan. Jangan sampai dengan kebebasan kita orang menghina kekristenan, dan jangan sampai dengan ketaatan atau kekakuan kita orang menjadi tidak mau mengenal Yesus. Rasul Paulus tetap menekankan bahwa segala sesuatu tetap dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi tetap menekankan bahwa segala sesuatu tetap dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, udah benar. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pesan Tuhan dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini, ya, Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini tentunya juga disampaikan kepada kita yang ada pada masa ini, ya. Agar kita juga perlu memperhatikan beberapa prinsip hidup dalam berjemaat sesuai tema kita, ya, agar kita menjadi bagian dari anak-anak Allah yang memelihara kesatuan dalam jemaat. Sebab tanpa kesatuan dalam jemaat, maka jemaat itu tidak akan bertahan lama, ya. Pasti ada yang pergi dari kumpulan tersebut karena merasa berbeda pendapat sehingga dia dihina dan dihakimi. Inilah pentingnya kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ya, ada yang merasa pendapatnya tidak diterima dan langsung dihina, dihakimi, sehingga dia tidak mau lagi berkumpul di jemaat tersebut. Tak bisa dipungkiri ya, dalam hidup berjemaat, karena adanya perbedaan pendapat maka sulit untuk saling menerima. Itu tidak bisa dipungkiri. Saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Hanya karena berbeda pendapat sehingga kita tidak bisa menerima orang lain. Banyak kali karena perbedaan tersebut kita melupakan jati diri kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kita lupa bahwa ini terang, garam dan terang. Amin. Kita lupa. Kita fokus kepada bukan yang prinsip tadi. Ya, amin. Kita tidak fokus kepada hal yang prinsip tadi. Jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kita, ya, tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai fokus pemberitaan kita. Bukan lagi Yesus, tetapi hal-hal yang sepele, ya. Ajaran Yesus Kristus sebagai pedoman hidup kita, tetapi justru kita sibuk saling berdebat, saling menghina, bahkan saling menghakimi satu dengan yang lain. Hidup kita tidak mampu memberi arti dan makna tentang pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkorban untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Kristen, ya. Yesus Kristus datang untuk seluruh dunia.
seluruh umat manusia. Dia menghapus dosa seluruh dunia. Oleh karena itu siapa yang percaya kepadanya, itu yang lebih khusus. Ketika kita menjadi percaya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Yang gak percaya, maaf, pintu tertutup. Amin. Yesus Kristus membuka pintu surga itu bagi siapa saja yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Yes. Oleh karena itu beberapa poin berikut yang dapat kita perhatikan bersama agar kita dapat memelihara kesatuan dalam berjemaat. Ayat 1, Bapak Ibu. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi ada orang yang itu disebut orang yang lemah imannya, belum sampai pada tingkat kepenuhan Kristus. Sehingga di Ibrani dikatakan baptisan saja menjadi masalah. Kamu harus dibaptis selang. Akhirnya orang itu gak mau gabung lagi. Percayalah, kalau kita membawa dia dalam doa, pasti Allah bekerja buat hidupnya. Amin. Allah pasti menuntun dia ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kita tidak boleh langsung vonis. Amin. Ini biasanya sulit ya, bahwa kita menerima orang yang berbeda pendapat. Biasa wah, kalau cowok itu wah, kalau cewek gimana? Sesama cewek itu gimana? Mata ini naik nih. Kalau cowok langsung frontal gaya, wah nggak begitu. Biasanya kita, kalau perempuan gimana biasa? Iya, yang tertawa kayaknya biasa ya. Iya. Contohnya, ya. Biasa ya. Kita langsung responnya beda. Nah, memang kita harus mencapai tingkat pertumbuhan, ya, dalam kepenuhan Kristus. Seperti Yesus mengosongkan diri, amin, mengambil rupa hamba. Memang kita humble, harus mengosongkan diri. Kita harus sesering mungkin berlutut di hadapan Tuhan, datang setiap hari berlutut. Karena kita ini lemah tanpa Tuhan, amin. Lemah tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Pendeta sekaliber apapun jatuh juga kadang. Benar nggak? Iya, kalau kita tidak terus nempel sama charger, kalau handphone bisa lowbat, amin. Handphone kalau tidak dicas mati, ada waktunya. Makanya begitulah Allah menciptakan kita supaya kita bergantung sama Dia, amin. Orang yang bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Ini biasanya hanya orang yang dewasa imannya yang mampu, Bapak Ibu, ya, menerima. Di sini dua hamba Tuhan, Pak Gembala dengan Pak Ilan itu menjadi sosok contoh buat saya secara pribadi. Rendah hati, tenang gitu. Kalau Pak Ilan itu kan senyumnya yang bikin dia hahaha gitu. Tapi low profile orang, Pak Gembala juga low. Ya. Pak Jokowi low profile banget. Itu Pak Jokowi orang, iya, tapi melihat dia berbicara, melihat dia menyikapi ketika orang berbicara, itu sangat benar nggak? Ya, benar. Saya juga masih terus belajar dalam hidup. Iya, berbeda ya. Ada pendeta yang loh, Bapak Gembala kita di sini itu luar biasa ya. Tidak terlalu banyak bicara. Kalau dengar, iya. Kalau Pak Gembala saya di Cendrawasih bilangnya apa? Kalau ada orang ngomong, semua baik. Gitu. Ya, kalau Pak Gembala saya gitu. Kalau ada bapak ngomong, ada orang itu semua baik. Gitu. Jadi blessing, jadi berkat. Amin. Ya, menerima tanpa mempercakapkan pendapatnya yang berbeda. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak mempersoalkan secara terburu-buru. Nah, itu maksudnya. Ada kan orang baru ngomong sedikit tidak seperti kebenaran, kita langsung wah enggak begini-begini. Benar kan? Iya, artinya jadi menerima tanpa mempercakapkan pendapatnya yang berbeda bukan berarti kita tidak bahas nantinya. Bahasnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Pasti Tuhan pasti kasih hikmat kapan waktunya kita berbicara. Amin. Ya. Karena kalau ada tipikal orang kalau tiba-tiba tidak diterima pendapatnya kita langsung wah enggak boleh gini, dia langsung siapa ya? Padahal memang dia belum tahu. Tapi dia juga ego kan semua orang manusia itu beda kita dengan binatang apa? Manusia itu punya ego, ya, egosentris. Ini
Ini yang harus gitu kan, dimatikan. Amin. Supaya Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Iya. Jadi menerima tanpa mempercakapkan pendapatnya yang berbeda itu maksudnya adalah tidak mempersoalkan secara terburu-buru, hanya untuk menunjukkan keunggulan pemahaman yang kita miliki. Ya. Tetapi dengan sabar itu saya dulu Bapak Ibu. Ada partner pelayanan saya. Wah, dengan firman ini saya belajar. Saya belajar tiap hari. Sebelum firman ini saya juga belajar. Ditambah firman, makanya saya renungkan kebenaran ini. Wah, ini memang jauh lebih penting dari memang hari ini disampaikan dengan Filipi 3. Tadi saya udah menggebu-gebu siapin Filipi 3. Hari Jumat dikasih tema, wah jangan menghakimi. Oh iya. Gitu ya. Rata-rata Roma 14 ini orang buat tema jangan menghakimi Bapak Ibu. Iya, benar. Banyak sekali tentang khotbah jangan menghakimi dari Roma 14 ayat 1 sampai 12 ini. Ya, tapi ini dikemas dalam tema bahwa memelihara kesatuan dalam jemaat, ya, supaya tidak terjadi perpecahan. Amin. Ya, jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak mempersoalkan secara terburu-buru hanya untuk menunjukkan keunggulan pemahaman yang kita miliki, tetapi dengan sabar menerima pendapatnya dan membahasnya dengan kasih pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat atau membawanya dalam doa kepada Tuhan. Saya percaya Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Jangan mendahului Tuhan. Dengan demikian pasti Roh Kudus bekerja dalam doa-doa kita dan memimpin orang tersebut dalam seluruh kebenaran. Ini fungsi Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Ya. Salah satu fungsi Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26, dia mengajar kita. Dia mengingatkan dan mengajar. Yohanes 16 ayat 13, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Tepuk tangan dulu dong bagi Tuhan. Ya. Jadi dalam hidup berjemaat kita harus menerima perbedaan pendapat itu tanpa mempercakapkannya. Tetapi kita memberi ruang kepada Tuhan. Sama-sama katakan memberi ruang kepada Tuhan. Nah, untuk memimpin kita dalam perkara ini. Ya. Ada waktu Tuhan yang tepat untuk membawa orang tersebut. Waktu Tuhan pasti. Tadi ada lagunya ya. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati sekalipun hati udah teriris-iris dia, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu. Kamu itu sombong, teriris-iris kan? Lewati cobaan, amin. Ada yang pernah digituin orang? Amin. Diam saja, amin. Lewati cobaan ku tetap. Apalagi gini Bapak, gembala lagi bikin status, tiba-tiba jemaat ada yang tersinggung, tersumbing. Dia balas, kau lupa kah? Itu, kau lihat balok di mata, kau lihat selumbar di mata orang, balok di matamu. Wah, saya bilang ini udah kacau. Ya, bahkan ada orang yang hanya posting status atau yang ditaruh Roh Kudus di dalam dirinya, tiba-tiba orang lain respon negatif. Itu, benar tidak? Cuma boros doang sahabat pembala, benar. Benar tidak? Yang di belakang masih dengar firman Tuhan. Benar tidak? Terlalu sering, tapi bagus kalau tersinggung Bapak Ibu. Itu masih sehat. Amin. Iya, harus kalau firman Tuhan berbicara harus tersinggung. Kenapa? Memang ada kodrat dosa yang belum selesai dalam kita. Amin. Nah, kalau udah tidak tersinggung, itu baru bagus. Itu lebih bagus tingkatannya. Tapi harus dimulai dari tersinggung dulu supaya kita dibenahi. Setuju katakan amin? Harus Bapak Ibu. Ya. Ada orang cerewet. Saya tulis di sini contoh orang cerewet. Cerewet gitu. Dia dalam jemaat pasti ada orang yang tidak terima orang cerewet. Jangan nunjuk Bu. Iya kan? Nggak bisa kan ya kalau nggak ditutup mulut. Selama ada yang terusik. Nah, di bagian inilah firman Tuhan hari ini mengajar kita. Kita harus terima mereka, men. Karena ada waktu Tuhan untuk memulihkan dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, ya. Cerewet, saya tulis penting ini kata cerewet. Pasti Tuhan tidak salah naruh ya. Ada yang nyonya. Terutama ada yang dipimpin di asrama sini. Cerewet nggak buat asramanya?
Mahasiswa bertobat, firman Tuhan hari ini katakan jangan menghakimi. Doakan siapa yang pemimpin, saya enggak? Ya. Iya. Harus Bapak Ibu ya. Dulu kejadian di Makassar, saya pernah ada dalam suatu komunitas gereja dan ada berita ketika saya di Jakarta, para pelayan mimbar itu datang menginap di tempat saya tuh. Mereka bicara, gembalanya itu main perempuan. Tidak ada fakta tapi mereka sangat yakin bahwa itu. Tapi dalam hati saya tidak boleh, kita harus doakan dia. Amin. Bukan bagian kita untuk menghakimi. Amin. Doakan mereka. Siapapun pendeta, hamba Tuhan. Ada lagi yang saya dengar posting status di YouTube, si pendeta ini bukan saudara kita. Ya. Emang siapa kamu bilang dia bukan saudara? Emang kamu yang ciptakan dia? Saya nggak tahu, tapi saya dengar itu orang bilang. Saya nggak pernah lihat YouTube. Emang kamu yang ciptakan dia sampai kamu bilang dia bukan saudara seiman kita? Benar tidak? Bukan, jangan menghakimi, bukan bagian kita. Ya. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, ayat yang ketiga Bapak Ibu. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi penting, Allah telah menerima orang itu. Tadi saya sampaikan bahwa Allah datang, Yesus mengutus putranya untuk seluruh dunia, bukan untuk sekelompok orang. Amin. Untuk seluruh dunia. Kaya, miskin, tua, muda, oma-oma, kakek-kakek, nenek-nenek tadi disebut di pujian. Ya, Tuhan semua datang untuk orang itu. Lemah, miskin, ya, kaya, kuat, Tuhan datang untuk kita semua. Jadi nomor 2 itu bahwa mengingatkan diri kita bahwa Allah telah menerima orang itu yang berbeda pendapat. Ya, tentang hal makanan yang boleh dan tidak, serta hari-hari yang dikhususkan bagi Tuhan, maupun mereka lain yang berbeda pandangan atau berada pada pemahaman yang tidak sedewasa kita. Jika Allah saja menerima orang itu berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, siapakah kita yang mempersoalkannya dan menganggapnya tidak layak karena lebih rendah level pemahaman dan praktik imannya? Tadi ada ayatnya, siapakah kita? Amin. Siapakah kita? Ini membawa kita benar-benar melihat diri kita Bapak Ibu ya, bercermin pada Tuhan, menampar setiap kita. Sama-sama katakan menampar. Iya. Jangan dalam berjemaat, dalam keluarga. Amin. Dalam keluarga Bapak Ibu. Ya. Tugas kita sebagai jemaat yang dewasa imannya ialah mendoakan mereka. Izinkan Tuhan yang bekerja untuk memimpin orang tersebut dalam imannya dan membawa imannya itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Jadi tugas kita itu adalah mendoakan mereka dan izinkan Tuhan yang bekerja. Kita baca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, beban salah satu tadi Bapak Ibu ya, beban dan dosa. Beban itu apa? Tadi sebenarnya orang itu memang karena dia masih lemah imannya atau tingkat pemahamannya di dalam Kristus belum sampai di bagian itu, ya, belum sampai di bagian itu. Jangan jadikan itu beban. Amin. Isi going aja, sambut dia dengan penuh kasih. Amin. Dan jangan sampai itu menjadi dosa. Kita ketemu orang itu tahu itu si Joni. Aduh, si Joni itu begini-begini. Jadi dosa. Amin. Ya. Jadi mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini justru fokusnya berlomba dalam perlombaan. Ayat yang kedua. Ini yang ayat kedua ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Harus fokus kepada Kristus yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Fokus itu yang prinsip utama di dalam kekristenan. Ya. Jadi jangan ambil alih pekerjaannya Tuhan, bagiannya Tuhan jangan ambil alih, kecuali
Tuhan sudah menyuruh kita, menaruh di dalam kita. Biasanya gembala yang ditaruh itu untuk mengajar mereka. Amin. Atau dari mimbar Tuhan udah taruh di para gembala untuk menyampaikan firman itu, sehingga jemaat yang datang itu mengerti kebenaran itu. Amin. Jadi jangan mendahului Tuhan, jangan mengambil bagiannya Tuhan. Ya, jaga diri kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Suci hati, suci pikiran. Ayat yang ke-8, poin yang ketiga ayat yang ke-8. Poin yang ketiga ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup, ayat yang ke-8. Ya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ayat 8 ini berbicara bahwa menyadari bahwa siapapun orang percaya dan bagaimanapun level keimanannya, orang itu milik Tuhan atau hamba Tuhan. Amin. Siapapun mereka yang orang menjadi orang percaya, mereka itu milik Tuhan atau hamba Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu hanya Tuhanlah yang berhak menghakiminya sebagai pemiliknya atau tuannya. Bahkan Tuhan sendiri jugalah yang berdaulat menjaga orang itu berdiri teguh dalam imannya dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Amin. Bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak kita, tapi ada kehendak Tuhan di dalam orang itu. Amin. Allah yang akan mengarahkan orang itu sendiri melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Ya, ketika kita menjadi percaya, Galatia 4 ayat 6, Allah menyuruh roh anaknya berdiam di dalam kita, dan oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ya, 1 Korintus 13 berkata bahwa ketika kita menjadi percaya setelah mendengar Injil keselamatan, maka kita dimateraikan oleh Roh Kudus, ayat 14, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan kita untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya, dan Roh Kudus itu ayat 14 menjadi jaminan kita untuk menjadi milik Allah sepenuhnya. Artinya apa? Ayat 14 itu artinya kita harus tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Supaya kita dituntun Roh Kudus untuk sampai kepada kepemilikan Allah sepenuhnya, menjadi mempelai Kristus. Amin. Siap menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pemahaman iman yang dewasa yang akan membuat hidup dalam berjemaat akan rukun dan bersatu. Karena percaya penuh kepada Allah bahwa Allah sanggup mengubahkan orang lain dalam hidup berjemaat kita. Dan ketika kita melakukan hal ini dan bertindak dalam doa, pasti Allah bekerja mendatangkan yang terbaik. Serahkan kepada Tuhan yang menjadi pemilik jemaat. Ya, Tuhan pasti bekerja. Amin. Poin yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi poin keempat, ingatlah bahwa pada akhirnya nanti semua orang baik Kristen yang merasa dirinya dewasa dalam pemahaman dan praktik hidup sebagai orang beriman, maupun yang dinilai lemah, serta semua orang yang tidak percaya akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Allah menurut standarnya yang sempurna. Dan perlu diingat, hanya berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita kemudian dibenarkan. Amin. Di dalam kasih karunia-Nya kita dibenarkan, Bapak Ibu. Kita harus ingat bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, tetapi kita ada pemahaman, memang ada teologi lain yang berkata bahwa kita akan diadili. Padahal mereka nggak tahu waktu Yesus datang itu kita akan terangkat ke awan-awan, bukan lagi untuk diadili, tapi masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Iya, kita akan masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal di surga. Amin. Kita akan pesta perjamuan bersama Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin.
Nah, dengan melakukan 4 poin di atas, maka kita pasti menjadi bagian dari anak-anak Allah yang dapat memelihara kesatuan dalam jemaat, dan Kristus dipermuliakan dalam hidup kita dan jemaat. Di mana ada kesatuan dalam berjemaat, maka saya percaya di situ ada hidup yang rukun satu dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya pasti saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang, saling menghibur, dan saling mendoakan. Di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.